kosong. Kalau lewat membikin perut kosong. Jadi anak janganlah suka bohong. Kalau bohong digigit macan ompong. Yap, sebenarnya sangat miris apa yang terjadi di negeri ini. Akhir-akhir ini Pak Jokowi semakin dihujat oleh rakyatnya sendiri. Ditambah lagi sekarang bahkan sampai anak-anak kecil berani mengolok-olok Pak Jokowi. Semua ini terjadi karena ulah beliau sendiri. Semasa menjabat tidak pernah sama sekali berpihak terhadap rakyat, tetapi berpihak kepada keluarganya dan kroni-kroninya. Dan inilah imbasnya, inilah hasil dari apa yang dia lakukan. Nah sahabat-sahabat, tidak hanya itu, Mimin juga akan menyajikan sebuah komentar-komentar lucu para netizen. Saya kira cukup menghibur, dan untuk itu langsung saja kita lanjut videonya tanpa banyak basa-basi. Mari kita simak videonya. Saya manusia biasa makan nasi. Saya manusia biasa makan nasi. Kenapa baru terasa kesadaranmu, Pak Mulyono Jokowi? Raja gorong-gorong, ya, Raja Calo Tanah, Raja Jumawa, Raja Dongo, ya. Udah terserah lah, mau senang nggak senang terserah lah, ya. Kok sekarang baru mikir tidur di mana, rumah sakit di mana, ya, rumahnya di mana tuh, kalau mau dipindahin ibu kota Jakarta IKN. Lah kemarin kenapa ngotot? Kenapa sih pakai sandiwara kebodohan, ketololan? Ya, sudah kaya, sudah ngumpul pundi-pundi, sudah ngabisin uang rakyat, buat utang lagi, ya, enak sekali seunak udelmu ngasih HGU itu kepada oligarki 2 abad. Semua tanah kau gundulin, hutan lindung kau gundulin, laut kau keruk. Kau bilang lah bukan pasir, sedimen. Ada apa maksudmu, Pak Mulyono? Woi. Mulyono dulu bikin mobil goib. Sekarang kota goib. Kagak ada yang beres lu. Kalau saja lumpur lapindo itu laku dijual sampai Jokowi diekspor. Itu yang disebut tadi itu perbatasan itu jalan nasional, itu jalan-jalannya Jokowi yang belum terselesaikan. Mulyono. Tapi Pak Mulyono mirip Dude Herlino. Mirip dari mananya? Ya jelas beda lah. Kalau Dude Herlino itu keluarga cemara, sementara Pak Mulyono keluarga beban negara. Prabowo sebaiknya dilantik di mana? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Jangan dulu, jangan dilantik, jangan sepakat dulu. Saya kan belum selesai. Dilantik di mana? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Balik lagi pertanyaan saya, ibu kota negaranya di mana sekarang? Ya, kemungkinan besar di gedung MPR DPR Senayan. Selesai. Dilantik di mana? Ya, karena di Woi Dun, Kak Dun. Nah ini nih, Pak Jokowi itu jejaknya sama kayak Rasulullah. Cebong dasar lu cebong. Kalau nggak ngejelek-jelekin Habib, nggak ngejelek-jelekin Anies, lu nggak makan cebong. Aduh dasar cebong. Saya dilahirkan di eranya Soeharto dan didewasakan di eranya SBY. Tapi sekarang saya dibohongi di eranya Jokowi. Gua akan kasih tahu beberapa alasan kenapa Mulyono ini nekat banget memajukan anak-anaknya di saat dia menjabat sebagai kepala negara dan masih mempunyai kuasa untuk mengintervensi lembaga-lembaga lainnya. Salah satunya ya mungkin ini hanya perspektif gua atau asumsi gua, cuman kalian bisa menilai sendiri. Satu-satunya alasan yang paling konkret dan make sense menurut gua karena Mulyono ini nggak percaya dengan kualitas dan kualifikasi anak-anaknya untuk mengikuti sebuah kompetensi. Itu alasannya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Yang pertama adalah ini. Di video Tempo ini lo bisa cek sendiri. Itu menjelaskan bisnis Kaisang dan Gibran banyak yang bangkrut. Dan bahkan dijelaskan juga
cenderung mereka ini berbisnis bukan karena keahlian dan kemampuan, cuma karena hanya FOMO. FOMO itu dalam arti mereka hanya ikut-ikutan tren, tapi tidak mengerti cara marketingnya gimana, cara mengelola bisnisnya itu gimana. Dan juga di video ini dijelaskan juga mereka berbisnis ini cuman ajang aji mumpung, ajang terkenal, ajang anak presiden. Dan banyak juga investor-investor yang berinvestasi di bisnis-bisnis mereka. Pertanyaannya, apakah para investor itu karena percaya dengan kualitas anak-anak ini menjalankan bisnis? Tentu enggak. Mereka menginvestasikan uang-uang mereka di bisnis anak-anaknya karena bapaknya presiden. Itu salah satunya. Dan dari sini lu udah punya gambaran atau penglihatan. Berkompetisi dalam bisnis aja enggak ada kesempatan dan enggak ada kualitas di dalamnya. Apalagi kompetisi-kompetisi yang lain ya, mungkin kompetisi pencari kerja kan kita nggak bisa ngeliat juga, dan kompetisi pemilihan pilgub, kompetisi DPR, kompetisi pemilihan wakil presiden mungkin ya, itu jauh banget udah pasti. Makanya Mulyono mengerahkan kekuatannya selagi dia berkuasa agar anak-anaknya maju semua. Pasti bakal ada yang membantah dengan statement kayak gini, justru karena Mulyono percaya dengan anak-anaknya ini bisa meneruskan langkah-langkah bapaknya, makanya dia memajukan anaknya. Nggak kayak gitu bro. Kalau dia percaya dengan kualitas anak-anaknya yang bisa berproses dengan proses meritokrasi, dia pasti menunggu di mana batas-batas itu ditetapkan tanpa harus merubah aturan. Yang jadi masalahnya ini dibuktikan karena dia tidak percaya dengan kualitas anak-anaknya untuk berkompetensi dalam bidang-bidang tertentu. Makanya dia menggunakan power-power yang dia miliki selagi dia menjabat. Itu masalahnya. Ya ibaratnya gini lah, lu punya anak dan lu tahu nih kualitas anak lu nggak bakal menang di suatu lomba kalau lu nggak ikut membantunya, ya kan? Pasti lu akan ikut campur tangan di dalamnya. Kecuali lu bakal percaya anak lu bisa mengikuti suatu lomba dan pasti menang. Lu nggak perlu ikut campur dan lu hanya perlu menunggu anak lu untuk ikut di lomba itu dan menunggu di garis finish. Itu kalau orang percaya dengan kualitas anak-anaknya. Tapi yang dilakukan Mulyono ini sebaliknya. Jadi pertanyaan gua, ketika bapaknya sendiri nggak percaya dengan kualitas anaknya, terus lu harus suruh gua percaya untuk itu? Enggak akan dan nggak akan pernah. Sang anak balas jualan pisang. Cakep pantunnya Ketua KPK. Boleh juga nih gua balas pantunnya. Sang anak jualan pisang. Yeah. Si bapak pengusaha terasi. Anak presiden namanya Kaisang. Pergi ke Amerika pakai jet pribadi. Yap, itulah berbagai komentar dari netizen terkait dengan Pak Mulyono. Saya kira cukup menghibur dan cukup menjelaskan bahwa betapa bobroknya kepemimpinan Pak Mulyono sampai-sampai dijadikan sebuah bahan olok-olokan kepada rakyatnya sendiri. Nah, semoga sahabat-sahabat terhibur dengan apa yang saya sajikan. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.